Nah, ini di sharing session kita hari ini akan terbagi ke dalam beberapa sesi dan topik pembahasan. Pertama itu adalah mengenai trend overview, video advertising, types of video advertising, introducing any digital premium marketplace, dan sesi terakhir itu masuk di Q&A session. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian yang sudah join, jika nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja di Q&A box yang ada di fitur Zoom-nya masing-masing ya. Nanti pertanyaannya akan kita bacakan di situ. Oke. Oke, kita langsung mulai saja untuk di sesi kita yang pertama. Oke, Anymind Group in a snapshot. Jadi ini sedikit perkenalan atau perkenalan kembali mengenai Anymind Group. Mungkin teman-teman di sini ada yang sebelumnya belum pernah tahu mengenai Anymind Group atau yang butuh diingatkan kembali. Jadi kami adalah perusahaan berbasis teknologi di mana kami memberikan solusi digital advertising dengan berbagai macam platform. Kita sudah ada sejak April 2016 dan sudah tersebar di 13 negara dengan total 17 kantor di Asia Pasifik. Total karyawannya saat ini sudah mencapai 750 orang kurang lebih. Oke. Sedikit aja perkenalannya, langsung kita masuk ke sesi pertama mengenai trend overview untuk video advertising. Nah, saya di sini sedikit mau ngebahas nih mengenai video ad. Nah, pasti teman-teman di sini sudah tahu ya kalau video ad ini memang merupakan salah satu tipe atau format periklanan yang udah nggak baru lagi, ini udah lumayan cukup lama dan video ad sendiri pun sebenarnya lahir dari periklanan konvensional yang selama ini sudah kita ketahui yaitu si TV komersial. Nah, saat ini video ad sendiri sekarang kita sudah bisa mengaksesnya tidak hanya lagi dari TV gitu. Udah video ad itu penayangannya sudah berada di berbagai macam platform, baik itu offline maupun online. Terutama yang online nih, sekarang platformnya tuh platform penayangannya sudah tersebar yang dengan berbasis internet, baik itu di website, di apps, dan pastinya di sosial media. Nah, ini ada sedikit insight bahwa secara global peningkatan belanja iklan video itu tumbuh sebesar 5,7%. Ini aja di 6 bulan pertama di 2020. Bahkan yang seperti yang kita ketahui awal 2020 itu adalah pandemi ya gitu. Nah, tapi belanja iklan videonya aja pertumbuhannya lumayan cukup pesat. Itu baru di 6 bulan pertama di tahun 2020. Nah, bagaimana nih kalau di Indonesia sendiri? Nah, setelah kita lihat juga datanya, total belanja video ads di 2020 sepanjang tahun 2020 di Indonesia totalnya itu mencapai 183 juta US dollar. Di mana kalau kita lihat persentase peningkatannya based on year atau annually itu 8,6%. Nah, berarti bisa dibilang belanja periklanan dengan format video di Indonesia juga pertumbuhannya sangatlah pesat. Nah, kita bisa bilang bahwa di sini digital video ads itu merupakan salah satu format periklanan yang lumayan cukup tren dan bisa dibilang itu menjadi salah satu kebutuhan terutama bagi para advertisers. Nah, sebenarnya video ad sendiri sekarang positioning-nya atau role-nya tuh udah seperti apa sih kayak gitu. Nah, yang kalau kita ketahui biasanya dari TV komersial memang itu biasanya batasannya untuk kebutuhan awareness campaign kayak gitu. Nah, setelah kita lihat sudah mulai berkembang nih si video ad saat ini itu ternyata perannya nggak hanya lagi sampai batasan awareness driver gitu. Ternyata pas kita lihat ada beberapa data yang menunjukkan ternyata online video ads ini dia itu membantu consideration sampai ke tahap consideration, favorability, bahkan itu bisa mendrive purchase intent dan sales. Saya nggak bilang di sini bahwa itu sekarang menjadi salah satu video ad menjadi salah satu format utama yang bisa membuat users atau audience itu bisa mencapai purchase dan intent, tapi melalui berbagai fase dan strategi video ads ini mampu atau capable untuk membantu drive ke tahap consideration bahkan sampai purchase intent dan sales. Gitu.
Nah, ini ada beberapa key benefits ketika kita memilih atau consider untuk menggunakan video advertising. Nah, yang pertama sudah pastinya users atau audience itu jauh bertahan lebih lama gitu ketika mereka melihat tipe iklan video karena adanya kombinasi dari visual dan audio. Nah, dengan adanya kombinasi dari visual dan audio itu juga menumbuhkan kepercayaan dari para audience atau users yang melihat tipe iklan video tersebut gitu. Dan dengan adanya video itu mampu memberikan story atau cerita yang lebih baik mengenai produk yang sedang kita iklankan gitu, karena tergambar dari visual dan maupun audio. Jadi ketika kita ingin memperkenalkan produk kita itu jauh lebih baik ketika kita bisa menayangkannya dalam bentuk suatu cerita. Lalu yang selanjutnya dengan format video itu sudah pastinya itu memberikan informasi yang cukup jelas dan informasi yang cukup banyak walaupun itu mempunyai durasi yang mungkin singkat sekitar 15 sampai 30 second, namun karena dikemas dalam bentuk video, informasi dapat kita berikan jauh lebih banyak dibanding format iklan yang lain. Oke, nah ini juga ada insight dari Nielsen Cross Platform di mana ternyata di Indonesia mostly 60% itu mereka melakukan follow up search setelah mereka melihat online video ad gitu. Jadi setelah mereka lihat mereka 60% dari mereka itu melakukan klik untuk mereka mau follow up mengenai si produknya tersebut dan 30% dari consumers mereka bahkan sampai melakukan purchase online. Oke, nah selanjutnya di sini saya ingin membahas mengenai types of video advertising. Oke, pada dasarnya ada dua tipe video online advertising ya, yang sebenarnya kita mungkin sudah sering melihat dan itu udah ada di sekitar kita banget nih, terutama di zaman-zaman sekarang. Kalau kita bagi dua, tipe dari video advertising itu ada dua, ada in-stream dan out-stream. Nah, untuk yang in-stream pastinya teman-teman di sini sudah lumayan cukup kenal dan udah sering lihat. Yang paling sering pasti lihat di platform YouTube gitu. Jadi in-stream itu memang iklan video ads yang ditempatkan atau ditayangkan di dalam suatu medium streaming video kayak gitu. Jadi memang harus ada mediumnya seperti semacam video player. Nah, nanti ads-nya itu akan disematkan di dalam tayangan video tersebut, bisa pre-roll, mid-roll maupun post-roll kayak gitu. Jadi posisinya di dalam video yang sedang ditayangkan dan sedang ditonton. Dan selanjutnya tipe yang kedua itu adalah outstream video ads. Nah ini benar-benar kebalikannya dari si in-stream. Kalau in-stream itu membutuhkan medium semacam video player gitu atau streaming video medium, tapi kalau outstream itu kita tidak memerlukannya. Jadi memang dia itu ditempatkan outside streaming video medium streaming video kayak gitu. Jadi contohnya biasanya outstream video itu dia ditempatkan di halaman website, halaman-halaman website kayak gitu ataupun di dalam aplikasi. Oke, nah di sini ada dua contoh dari in-stream video ads dan outstream biar teman-teman bisa lihat secara visual bagaimana sih perbedaannya gitu. Nah ini yang kiri adalah in-stream di mana bisa dilihat di sini ada medium playernya. Nah, sedangkan kalau yang di sebelah kanan dia tampil secara kontekstual, jadi ada di tengah-tengah suatu konten gitu. Jadi biasanya ini ada di halaman-halaman website ketika user sedang mencari suatu informasi atau membaca suatu konten di dalam halaman website, nanti iklannya akan muncul di tengah-tengahnya. Oke, nah ini adalah salah satu bentuk kustomisasi dari outstream video. Nah, ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman jika membutuhkan KPI untuk completion view. Nah, biasanya kan tipe-tipe buying dalam video ads itu ada kita mau menggaranti view atau impression. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pengen menggaranti completion view-nya kayak gitu. Jadi mau benar-benar orang yang menonton sampai habis bisa menggunakan salah satu kustomisasi dari outstream video yang disebut dengan video slider, di mana iklannya itu videonya akan muncul di tengah-tengah, tapi ketika user melakukan scroll saat dia sedang membaca kontennya, videonya akan sliding ke halaman baik itu ke kanan ataupun ke kiri.
Oke, nah lalu kalau ditanya yang mana sih yang lebih baik antara in-stream dan out-stream? Nah ini agak sulit ya menjawabnya karena tipenya itu sudah sangat berbeda dan kebutuhannya itu sudah sangat berbeda. Nah memang kalau kita lihat mostly advertiser di Indonesia kita mungkin menyebutnya sekarang masih in-stream centric ya dan kita melihatnya tuh masih platform yang pasti paling sering kita masih gunakan itu adalah YouTube sebagai sarana untuk tempat beriklannya dan itu masih sangat make sense dan relevan di saat ini karena kita bisa lihat nih bagaimana sekarang audiens dari TV sudah bisa di-convert atau berpindah ke YouTube dengan berbagai macam tayangan dan variasi tontonan yang bisa ditonton di YouTube. Jadi itu kesempatan yang sangat baik ketika memang kita mau beriklan dengan in-stream di YouTube dan menurut saya tidak bisa nih kita bandingkan mana yang lebih baik. Tapi kalau kayak gitu lalu apa spesialnya dari outstream? Kenapa sih kita harus konsiderasi juga untuk mencoba spend untuk di model outstream video? Nah, ini ada beberapa alasannya. Pertama, less intrusive to the video experience. Yang kedua, better user experience dan extended inventory. Jadi memang outstream ini bisa kita bilang itu tidak mengganggu tampilannya itu tidak mengganggu user gitu sehingga memberikan experience lebih baik. Kenapa? Karena saat biasanya outstream itu tampil di halaman-halaman seperti contoh halaman website ya, website berita kayak gitu. Jadi memang di situ user saat itu sedang mencari suatu informasi atau berita yang dia butuhkan kayak gitu dan iklan bisa tetap ditayangkan di saat bersamaan user sedang membaca atau sedang mencari informasi tersebut tanpa mereka harus berganti halaman dan yang lainnya gitu. Jadi user mendapatkan dua experience secara sekaligus gitu. Jadi iklan bisa mereka tetap bisa lihat tanpa mengganggu aktivitas mereka di dalam halaman website tersebut. Dan tentunya extended inventory outstream ini hadir dengan berbagai macam customisasi kayak gitu dan tidak hanya dengan format-format yang biasa aja, di mana itu bisa membantu juga meningkatkan engagement dari si user itu sendiri. Untuk model customisasinya akan nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, lalu selanjutnya dibandingkan dengan in-stream, outstream itu ternyata memiliki lama tayang yang lebih lama dibandingkan in-stream yaitu mencapai 25%. Nah, lalu selanjutnya outstream itu jauh lebih baik dioptimisasi di mobile side. Nah, karena biasanya di outstream itu videonya sudah pasti bisa langsung autoplay gitu. Jadi dan melihat banyak user yang lebih banyak menggunakan mobile version ketika mereka mengakses apapun, memang outstream itu jauh lebih baik dioptimisasi di sisi mobile. Nah, lalu kayak gimana nih brand safety-nya untuk outstream? Nah, ini juga bisa menjadi konsiderasi untuk teman-teman terhadap brand safety-nya. Keuntungannya dari outstream itu, pertama itu inherently viewable. Jadi memang outstream itu dia tidak akan terplay sampai nanti user benar-benar itu melihat iklannya. Nah, itu berkaitan dengan yang kedua, less risk of fraud. Jadi kita bisa memastikan bahwa user yang melihat iklan kita tersebut adalah benar-benar manusia atau human traffic. Jadi yang melihat itu bukan fraud dari non-human traffic. Kenapa? Karena itu tadi di mana user harus melakukan scroll dulu ketika mereka ingin melihat ads-nya dan biasanya memang penempatannya pasti kita taruh di tengah-tengah konten di mana user itu memang sedang mencari suatu informasi dan sedang melakukan aktivitas seperti membaca informasi dari situ gitu. Jadi pasti harus ada interaksi human-nya gitu. Lalu yang ketiga, pay for what you get. Nah, dengan model iklan outstream video, para advertiser itu bisa benar-benar spend budgetnya gitu, investasi budgetnya dengan membayarkan sejumlah tontonan yang ingin mereka capai kayak gitu. Jadi ya selain itu terukur dengan baik, budget yang di-spend oleh teman-teman advertiser itu juga tidak terbuang-buang karena kita bisa menentukan mau seberapa banyak jumlah tontonan yang jumlah penonton yang harus bisa melihat iklan kita, baik itu di tahap 25% dari video, 50%, bahkan bisa mencapai 100%. Oke, nah kalau kita summarize nih, lalu
kenapa sih jadinya nih kalau kita harus mengkonsiderasi gitu untuk mencoba menggunakan format outstream di dalam plan campaign kita. Nah, bisa dikatakan ya outstream itu adalah masa depannya kayak gitu. Jadi memang kita bisa bilang outstream ini bisa berjalan secara berdampingan dan menjadi pilihan alternatif untuk teman-teman advertisers gitu. Pertama, memang outstream itu provide new contextual solution di mana kita nantinya bisa mencocokkan video ads tersebut untuk tampil di halaman-halaman publisher yang memiliki konten yang cocok dengan brandnya teman-teman sekalian ataupun dengan objektifnya gitu. Lalu yang kedua, outstream makes video scalable. Nah, dengan modelan outstream yang tidak memerlukan video player, kita bisa merich lebih banyak lagi website yang mungkin mereka belum memiliki platform seperti platform in-stream atau video player gitu. Jadi kita bisa reach lebih banyak lagi. Nah, atas itu, outstream sendiri sebenarnya mungkin di sini teman-teman udah tahu itu di-provide dan disupport oleh Anymind sendiri gitu, di mana ini merupakan salah satu produk andalan dari Anymind Group. Oke, nah selanjutnya di sini untuk kita jelaskan lebih lanjut, di sini saya ingin memperkenalkan mengenai Any Digital Premium Marketplace atau yang kita kenal dengan APM. Jadi memang APM sendiri merupakan suatu platform yang sudah di-develop oleh Anymind Group, di mana di dalamnya kita sudah mengembangkan berbagai macam teknologi format outstream untuk mendukung campaign dari brand dan advertisers. Oke, lalu cara kerjanya seperti apa sih? Nah, ini adalah skema simpelnya aja. Bagaimana sih cara kerja dari si Any Digital Premium Marketplace tersebut? Nah, ini modelannya adalah bisa teman-teman lihat cara kerjanya sesimpel seperti kita melakukan buying iklan pada umumnya secara digital, di mana nantinya brand atau advertiser maupun produk dari teman-teman itu akan kita tayangkan melalui format-format APM, di mana kita punya display, kita punya video outstream, dan kita punya rich media format yang mana nanti ditentukan dan diperlukan oleh teman-teman advertiser, lalu nanti akan kita hubungkan ke dalam website-website atau publisher yang sudah terkonek dengan Anymind. Lalu dari situ langsung kita targetkan ke audiens-audiens yang memang disasar oleh brand ataupun produk dari teman-teman sekalian. Nah, Anymind sendiri seperti yang sudah saya mention sebelumnya, kita itu tidak hanya hadir di Indonesia, tapi ada di 13 negara lainnya, di mana kita sudah terintegrasi satu sama lain. Sehingga jika memang kebutuhan dari campaign teman-teman sekalian itu sifatnya mungkin sampai cross country, itu sangat memungkinkan untuk disupport oleh kita, di mana totalnya kita sudah mencapai 750 website yang kami kelola secara eksklusif, dan rata-rata impression itu mencapai 3,2 billion. Gitu. Nah, ini adalah beberapa sekian dari banyak publisher-publisher yang sudah berada, yang sudah menjadi eksklusif partner dengan Anymind, gitu, yang ada di Asia Pasifik. Oke, nah untuk Any Digital Premium Marketplace sendiri, ini memang pertama ini sangat bagus ketika teman-teman masih berada di marketing funnel untuk awareness dan consideration. Kita bisa dan mampu untuk melakukan optimisasi untuk mendorong engagement ataupun klik, tapi memang untuk model iklan di Any Digital Premium memang masih baik hasilnya untuk di tahapan awareness dan consideration. Dan format-format yang paling kami support dan kami rekomendasikan terutama itu adalah format-format video outstream. Dan tentunya dari format tersebut kita juga menyediakan inventory premium dari publisher-publisher kami dan inovasi atas format-formatnya tersebut. Oke, nah ini adalah konsiderasi kenapa sih lebih baik bekerja sama dengan Anymind menggunakan platform Any Digital Premium Marketplace. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, pertama itu ada dari reach-nya, kita bisa merich tidak hanya satu atau dua publisher, tapi kita bisa merich bahkan lebih dari 10 publisher secara sekaligus tanpa teman-teman harus repot lagi satu-satu datang ke publishernya gitu, dimana kita juga bisa menyiapkan inventory premium publisher yang dimana itu akan cocok yang nantinya akan cocok dengan kebutuhan campaign dari teman-teman sekalian. Lalu kita juga menjamin quality dari traffic yang datang dari
yang datang di halaman-halaman publisher kami, di mana kita sudah menggunakan teknologi dari Adlux dan FraudLogix untuk menjaga quality dari invalid traffic dan standarisasi juga dari Coalition for Better Ads, IAB dan MUAT gitu. Dan tentunya dengan adanya dengan bekerja sama dengan Any Digital Premium Marketplace, kita juga punya dedicated team di mana nantinya mereka akan melakukan optimisasi terhadap kampanye teman-teman. Jadi tidak hanya kita menjaga performance-nya, tapi kita menjaga juga hasil atau quality dari keseluruhan performance campaign teman-teman. Jadi kita tidak hanya menjamin oke kampanye achieve ya gitu, misalkan di sekian impression atau complete views, tapi kita juga menjaga bagaimana hasilnya itu juga lebih baik dari sisi viewability-nya, dari sisi engagement-nya gitu. Dan kita punya dedicated team yang mereka sudah expert di bidang itu untuk melakukan optimisasi, baik itu optimisasi di sisi placement, optimisasi di sisi format, dan optimisasi di sisi performance-nya. Oke, nah ini juga mengenai relationship antara Anymind dan publisher. Jadi memang salah satu keunggulan bekerja sama dengan Anymind itu adalah strong direct publisher relationship. Jadi memang kita juga kita sendiri mempunyai kerjasama secara khusus dengan publisher-publisher kita di setiap negara, dan ini adalah beberapa publisher-publisher yang ada di Indonesia yang sudah kami kelola inventory-nya secara eksklusif kayak gitu. Jadi biasanya berdasarkan kategori-kategori publisher kita yang ada, nanti akan kita sediakan untuk teman-teman sekalian dalam bentuk curated package gitu. Ketika ada campaign yang mau berjalan, nanti kita yang akan memberikan rekomendasi, dan kita punya berbagai macam verticals ya gitu. Di mana tiap verticals ini di dalamnya juga terdapat variasi audience lagi gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat, wah kayaknya banyak publisher di newsnya. Nah itu teman-teman gak usah khawatir, karena kita sudah bekerja sama dengan publisher, kita juga mempunyai first party data terutama untuk audience-nya gitu. Dan memang kita bisa lihat di dalamnya terdapat banyak banget variasi audience yang itu bisa sangat cocok untuk berbagai jenis campaign-campaign teman-teman dari berbagai macam industri kayak gitu. Nah, ini adalah sedikit performance dari overall publisher yang sudah kami kelola. Rata-rata viewability publisher kami itu di 55% dengan rata-rata CTR di 0,21%. Nah, top 3 verticals-nya saat ini memang masih di news, arts and entertainment, yang ketiga style and fashion. Oke. Nah, untuk Any Digital Premium Marketplace sendiri, kami sendiri sudah juga mensupport ya ketika ada kebutuhan targeting function. Nah, karena ini biasanya sangat penting untuk campaign dari teman-teman di mana emang ada ketentuan-ketentuan tertentu dan target yang ingin disasar untuk campaignnya. Pertama, jadi ini targetnya kita bagi dua, ada basic dan advance. Nah, untuk yang basic itu teman-teman pasti sudah sangat common, ada media targeting atau publisher targeting di mana kita memilih media-medianya secara whitelist yang mau untuk ditayangkan iklannya. Terus ada kategori targeting berdasarkan otomotif, real estate, sport. Terus location targeting tidak hanya kita support untuk country level, tapi kita juga support sampai city level di setiap negara. Terus ada device targeting, mau ditayangkan di desktop, mobile, ataupun di tablet. Nah, selanjutnya untuk yang advance kita punya dua tipe targeting. Pertama ada keyword blocking. Jadi untuk keyword itu kita bisa menyiapkan list of keyword yang sudah kita siapkan jika memang iklannya itu untuk kita jaga iklannya agar tidak tayang di halaman-halaman artikel yang mengandung keyword tersebut nih, seperti contohnya airplane crash kayak gitu, atau mungkin artikel-artikel yang memiliki konten-konten yang sensitif atau disturbing. Nah, itu bisa kita avoid duluan di awal kayak gitu. Jadi ini juga bisa dilakukan. Nah, lalu selanjutnya yang mungkin akan menjadi highlight di sini adalah retargeting capability, di mana dengan bekerja sama dengan Anymind melalui Any Digital Premium Marketplace, kita bisa melakukan yang namanya retargeting capability. Kita bisa meretarget user yang mungkin yang sudah terkolek datanya setelah mereka melihat iklan dari salah satu produk APM.
Oke, saya akan lebih detail membahas mengenai retargeting capability. Oke, nah ini sedikit aja sih mengenai customer journey saat ini ya. Kalau kita mungkin ngomonginnya soal bagaimana sih behavior customer saat ini di environment website, kayak gitu. Biasanya memang awalnya audiens itu startnya ketika mereka mencari suatu informasi secara detail, pasti mereka tidak lagi sekarang langsung ke halaman websitenya, tapi pasti yang disasar adalah halaman Google dulu gitu, di mana mereka mencari dengan berbagai macam keyword kebutuhan yang mereka butuhkan di halaman Google Search. Lalu nanti di situ ketika mereka menemukan website-website atau publisher-publisher yang tayang di yang muncul di halaman Google Search. Lalu ketika mereka klik, nah jika di situ memang ada iklan dari APM atau Any Digital Premium Marketplace, di situ ketika user melihat iklannya, tanpa mereka sebelumnya melakukan klik gitu, ini kalau kita ngomongin format video ya, itu nanti akan kita collect datanya, kayak gitu. Nah, jika memang cookiesnya itu cocok, sesuai, misalkan cocok dengan cookies untuk di YouTube maupun di Facebook, data itu bisa kita gunakan untuk di campaign selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk retargeting capability yang dimiliki oleh APM, kayak gitu. Jadi tidak hanya collection cookies data untuk produk APM itu sendiri, tapi juga bisa untuk cross platform seperti YouTube maupun Facebook. Nah, ini adalah contoh dari salah satu format campaign outstream slider yang sudah pernah jalan, Ini contoh kemarin kita ada salah satu brand properti dan dia itu tayang di salah satu publisher jpnn.com. Nah, ini contohnya. Lalu ketika dilakukan klik, nah ini adalah bentuk iklannya. Dia tayang di tengah-tengah. Kayak gitu. Lalu nanti ketika user melakukan scroll dan melihat halaman website dan dia scroll sampai ke iklannya, di sini kita sudah melakukan collecting data terhadap user. Apakah dia melihat sebanyak 25% dari total durasi, 50 atau 100. Karena nanti data itu yang akan kita gunakan untuk retargeting selanjutnya. Nah, selanjutnya saya mungkin bisa kasih lihat model skemanya, skema retargeting capabilities. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kita menargetkan berdasarkan view rate-nya. Misalkan kita mau targetin buat user yang sudah menonton sebanyak 25%. Nah, itu nanti data itu bisa kita gunakan untuk mentargetkan di campaign selanjutnya. Jadi memang kita harus jalan dulu pertama kali dengan salah satu format APM, baru bisa kita melakukan collection data untuk melakukan retargeting. Nah, data itu nanti juga bisa dipakai untuk di campaign selanjutnya, misalkan baik itu untuk format video dengan APM lagi, ataupun nanti teman-teman mau gunakan untuk di Facebook Ads, Google Ads, ataupun di YouTube Ads. Kayak gitu. Oke, nah selanjutnya di sini saya mau memperlihatkan, dan ini udah masuk ke dalam jenis-jenis kustomisasi outstream format ya yang dimiliki oleh Any Digital. Nah, ini adalah beberapa format-format yang sudah di-develop oleh Anymind, format outstream sudah di-develop oleh Anymind. Ada outstream, ada slider, video blend, interactive outstream, video skin, lalu ada juga format non-video yang disebut dengan spin cube atau slideshow. Nah, ini adalah format-formatnya. Saya tidak akan membahas ini satu persatu secara detail karena teman-teman juga pasti sudah lumayan cukup aware dengan outstream itu sendiri. Paling saya di sini hanya akan membahas beberapa top format, diikuti juga dengan study case-nya. Oke, ini adalah untuk APM dengan format video. Oke, ini adalah format slider. Nah, ini kita bisa bilang ini salah satu format yang lumayan cukup tren ya, dan lumayan cukup terkenal gitu, di mana dia tayang di tengah-tengah konten seperti layaknya outstream pada umumnya, tapi terdapat fungsi slider ketika user sedang melakukan scroll. Nah, ini cocok banget ketika teman-teman membutuhkan videonya dengan KPI completion rate kayak gitu, di mana kita pengen menargetkan orang-orang biar menonton videonya sampai habis. Nah, ini kita rekomendasikan untuk video-video di durasi 15 sampai 30 second. Dan based on historical dengan format ini dia engagement kliknya itu CTR-nya mencapai 0,5%.
Ini adalah study case-nya. Ini adalah salah satu brand telco yang pernah jalan bersama kami di Indonesia. Dia menggunakan format video slider. Nah, saat itu campaign-nya kita jalan dengan dibagi ke dalam dua jenis. Jadi terdapat dua video yang kita jalankan secara sekaligus. Pertama dengan durasi 15 second dan 30 second, dan itu kita tayangkan secara bergantian, secara bersamaan namun bergantian. Nah, ini merupakan juga salah satu strategi optimisasi ya untuk mencapai KPI dan meningkatkan engagement juga dari users karena adanya pergantian kreatif gitu. Nah, resultnya itu hasilnya tuh high completed view rate. Jadi untuk yang 15 second itu kita mencapai 101% view rate, completion rate-nya, dan yang 30 second video itu mencapai 116%. Oke, selanjutnya, nah ini adalah salah satu format kita yang paling terbaru yaitu video skin. Nah, seperti layaknya model banner skin pada umumnya kayak gitu seperti standar display, namun di sini kita kombinasikan dengan outstream video dengan fungsi slider kayak gitu. Jadi ini bagus banget ya untuk produk dari teman-teman sekalian gitu, untuk brand recognition kayak gitu, dan untuk awareness-nya juga gitu. Nah, ini adalah suatu customisasi aja sih. Jadi biar lebih menarik lagi bagi user dan menarik juga untuk produknya teman-teman kayak gitu. Jadi nggak hanya video aja gitu yang ditampilkan. Oke, nah ini kita ada study case-nya juga untuk model video skin. Ini dari salah satu brand kamera, ya kebetulan udah ada nama brandnya di situ. Kemarin memang ini kita jalankan secara global ya, gitu. Nggak hanya di satu negara, nggak hanya di Indonesia, tapi ada di beberapa negara target marketnya, gitu. Dan KPI yang diberikan itu adalah completed views. Nah, dari hasil kampanye tersebut, ini kita jalankan di dua platform ya, di mobile maupun di desktop gitu. Nah, hasilnya itu achievement rate-nya untuk completion-nya mencapai 102% gitu. Dengan total 1,6 juta completed views dari dengan total 7 negara, di mana kita menjalankannya di 7 negara, dan CTR itu mencapai 0,45%. Oke, nah ini salah satu juga produk outstream, custom outstream kita yang juga tidak begitu baru gitu, tidak sebaru video skin. Nah, ini juga lumayan cukup menarik, yaitu interaktif outstream. Jadi video outstream yang dengan format ini di sini kita bisa ada interaksi dengan user. Jadi user itu bisa engage langsung atau bisa terdapat call to action di dalam videonya itu sendiri. Nah, ini adalah contohnya. Ada beberapa fungsi interaktif yang bisa kita masukkan di dalam video outstream ini. Sebagai contoh, ada semacam product showcase kayak gitu. Ketika kita mau melihat jenis-jenis produknya ada apa aja, nanti bisa user melakukan semacam carousel gitu, bisa melakukan next kayak gitu untuk produk-produknya. Atau juga kita bisa ngeliat preview. Nah, biasanya cocok nih sebagai contoh di sini misalkan brand kecantikan di mana dia punya produk lipstick atau mungkin eyeshadow atau yang lainnya, terus pengen melihat swatches-nya dulu kayak gitu. Nah, ini bisa kita gunakan juga di sini tanpa user harus didirect ke halaman yang lain. Jadi langsung preview-nya ada di halaman video. Terus selanjutnya juga ada untuk survei atau poll. Jadi kalau kebutuhannya adalah interaksi untuk data collection gitu atau berupa survei, itu juga bisa langsung kita hubungkan dengan Google Form di dalamnya. Sekali lagi tanpa perlu user didirect ke halaman lain. Dan yang terakhir itu juga bisa kita sambungkan dari online to offline. Jadi kalau memang kita mau ngedirect user untuk tahu belinya di mana sih produknya, nah itu bisa kita integrasikan langsung dengan Google Maps gitu. Jadi kita bisa taruh di mana produk tersebut bisa ditemukan lokasinya kayak gitu.
Nah, ini juga another study case dari brand kamera yang kemarin sudah kita jalankan juga dengan model interaktif outstream untuk product showcase. Nah, ini kita kombinasikan tidak hanya dengan interaktif outstream, tapi juga dengan display banner. Nah, kalau yang teman-teman lihat nih di atasnya itu kita blend atau kita custom dengan banner. Jadi ada bannernya juga di atasnya, terus di bawahnya tuh interaktif outstream itu sendiri gitu. Oke, ya. Oke, nah itu tadi adalah jenis-jenis format video outstream yang ada di Any Digital Premium Marketplace. Nah, selanjutnya di sini saya juga ingin memperkenalkan juga ada produk lain selain format video outstream, kita juga punya yang namanya APM Rich Media. Nah, ini yang disebut dengan SpinCube. Jadi ini berbeda ya dengan format outstream yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu adalah kustomisasi dari outstream itu sendiri. Nah, kalau ini lebih ke kustomisasi dari standar display. Jadi di sini kita punya salah satu produk yang disebut dengan SpinCube. Nah, biasanya kita menggunakan inventory yang sudah ada, seperti inventory standard medium rectangle, tapi fungsinya itu bisa kita buat seperti cube. Jadi teman-teman kalau mau punya kreatif dari produk-produknya itu bisa dimasukkan di sini mencapai 6 images ataupun video. Jadi bisa ada 2 pilihan kreatif, bisa image atau video. Nah, ini juga cocok nih kalau pengen ada product showcase, tapi mungkin cuman hanya ingin menampilkannya, mungkin teman-teman tidak punya materi video kayak gitu. Nah, ini bisa menjadi pilihan yang jauh lebih simpel gitu. Dan biasanya ini inventory ini sudah pastinya udah ada ya gitu di halaman-halaman publisher pada umumnya gitu, posisinya itu sudah ada. Oke. Ya, ini adalah study case yang kebetulan ini jalannya bukan di Indonesia tapi di negara lain. Ini dari Brain Apparel, produknya adalah produk sepatu dengan KPI itu kemarin 0,1%. Nah, campaign ini kita bagi ke dalam 2 fase ya gitu untuk brand sepatu ini dibagi ke dalam 2 fase. Fase pertama achievement CTR itu mencapai 0,2% dan fase kedua itu mencapai 0,33%. Oke. Oke, selanjutnya di sini saya ingin kasih lihat, di sini ada list dari publisher-publisher yang ada di Indonesia yang sudah bekerja sama dengan Anymind. Seperti yang sudah saya mention sebelumnya, bahwa kita memang punya kerjasama khusus dengan publisher-publisher yang ada di Indonesia, dan ini adalah list-listnya gitu. Di sini ada banyak ya vertikal ataupun kategori-kategori dari publisher. Memang saat ini kita masih banyak mostly di news publisher gitu, dan bahkan kita sudah tidak hanya yang ada di national publisher, tapi kita juga banyak mengakuisisi publisher-publisher yang ada di region atau di local publisher di daerah gitu. Nah, ini ada arts and entertainment, family parenting, style fashion, sports, education, teknologi, religion, dan home and living. Nah, ya tapi pilihan ini tidak terbatas ya gitu. Jika memang ada suggestion atau ada request yang mungkin ada di luar list ini, sangat memungkinkan untuk disupport oleh tim Anymind untuk kita reach ke publisher-publisher tersebut untuk bantu menayangkan campaign dari teman-teman. Nah, jadi biasanya dari list publisher ini, biar teman-teman nggak bingung, cukup kasih briefnya aja, kita nanti yang akan menyiapkan package-nya atau curated list dari publisher-nya, karena kita sendiri punya first party datanya gitu untuk tahu bagaimana sih diferensiasi audiens dari publisher-publisher ini gitu. Kita memang saya sendiri adalah tim publisher growth gitu, yang mana saya dan tim saya menghandle publisher-publisher yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa melihat datanya dan kita akan membantu menyocokkan dari publisher ini yang cocok dengan kebutuhan campaign dari teman-teman sekalian. Seperti itu. Oke, kurang lebih itu aja dari saya untuk materi sharing session kita hari ini. Mungkin untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam Q&A. Nah, kebetulan di sini saya tidak sendiri untuk Q&A. Saya ditemani oleh Mas Rama Dwiansyah. Mas Rama ini adalah Business Development Manager
dari Anymind Group juga. Mungkin Mas Rama boleh sapa-sapa teman-teman sekalian dan perkenalkan diri. Oke, thank you banget ya Nam. Suara gue jelas kan ya? Ya, aman. Thank you. Halo semua, halo teman-teman brand dan agensi, selamat sore. Aduh, seru banget, so insightful ya sharing session tadi tuh. Sekaligus kayak, menurut gue sih kayak refreshment kembali aja sih sebenarnya role video ads itu seperti apa sih di tren tahun ini. Apalagi belanja iklan video tuh tadi kita lihat juga cukup besar kan. Ya mungkin juga untuk teman-teman agensi dan brand tim nih butuh validasi kembali nih sebenarnya seberapa efektif sih video ads di digital sekarang gitu. Tadi juga Namora udah memberikan sedikit framework atau gambaran tren format in-stream dan out-stream itu sekarang seperti apa dan juga ya kelebihan-kelebihan dan insight mengenai keduanya. Ya banyak juga nih tadi yang gue lihat juga format yang menarik yang bisa kita coba untuk mengukur kayak seberapa efektif sebenarnya performance video kita di premium publishers. Karena kita pada saat menjalankan ads ada optimisasi juga yang kita lakukan sesuai dengan objektif dari teman-teman brand atau agensi nih. Entah itu dari CTR, completion rate, ataupun viewability ya. Terus juga terlebih kita juga bisa nge-retargetin kembali audience dengan beberapa alternate kreatif yang bisa kita approach lewat audience yang kita pull dari cross platform juga ya Nam. Jadi kita bisa ngejalanin dulu nih campaign di Facebook, Instagram, Google yang kita collect juga audiensnya. Terus nanti bisa kita pakai juga nih untuk nge-retargeting di APM. Bener kan ya Mor ya? Ya, betul banget. Betul banget sih gitu. Terus juga, nah ini gue yakin kayak pasti ada teman-teman brand sama teman-teman agensi penasaran banget nih, Mor. Sebenarnya format apa sih yang sekarang tuh lagi happening ya atau lagi common untuk kita placement gitu. Tentunya pasti dengan objektif yang bisa kita propose dari format tersebut gitu. Jadi kayak tadi kan ada banyak tuh, ada slider, ada outstream, ada video blend, ada video skin. Kira-kira yang lagi common tuh apa sih? Oke, nah kalau biasanya sih mungkin kalau kita tarik setahun ke belakang ya, saat ini yang bisa aku bilang format yang lumayan cukup ngetren dan yang paling dicari ini format slider kayak gitu. Nah, karena memang bisa dibilang slider itu seperti fungsinya itu sendiri sih gitu. Jadi untuk mencapai KPI completion rate itu sangat bagus kayak gitu. Jadi kita bisa make sure gitu bahwa video yang sudah ditayangkan itu benar-benar ditonton gitu sama audiens kita, dan memang based on historical data gitu dengan campaign yang sudah berjalan, kita lihat ternyata nggak cuma mereka menonton sampai habis, untuk engagementnya itu untuk CTR-nya lumayan cukup bagus kayak gitu, bisa di 0,4 sampai 0,5% kayak gitu. Nah mungkin yang seru juga gitu selain slider itu juga yang modal customisasi video blend slider gitu. Jadi ada kombinasi antara banner yang nanti akan dihubungkan sama si video itu tersebut kayak gitu. Nah mungkin untuk nextnya gitu, mungkin teman-teman mau nih coba experience untuk yang model interaktif outstream, karena itu juga lumayan cukup seru ya gitu, dimana fungsi-fungsi interaksi dengan user bisa dilakukan langsung di video kayak gitu. Oke. Apalagi interaktif outstream tuh kita bisa embed sama e-commerce juga ya. Yes, benar banget gitu. Bisa trigger itu untuk jadi satu ya walaupun kita belum bisa tracking sampai purchase-nya, at least kita bisa nge-trigger audience tuh untuk lebih engage sama konten-konten kita ya di outstream tadi. Gitu. Iya, benar banget. Apalagi kalau paling bagus ini dengan format outstream itu kita memang bagusnya ngebagi ke beberapa fase gitu dengan diferensiasi kreatif ya gitu. Jadi itu makin memberikan stimulus atau trigger nih untuk user dan audience sehingga akhirnya mereka ke tahap consideration, bahkan bisa ke sampai purchase intent atau sales. Gitu. Oke, menarik banget sih. Gini Mor, mungkin sebelum ada teman-teman brand atau agensi yang ngirim Q&A ini ke kita gitu. Gue pengen bahas sih, ada satu yang menarik juga nih, kayak kalau kita ngomongin funnel tadi nih Mur, outstream ini kan ada fase awareness dan considerations ya, karena kita ada di funnel paling atas nih. Pasti gue yakin ada yang penasaran juga nih, seberapa impact nih sebenarnya si outstream itu terhadap objektif, awareness, dan considerations. Dan menurut lo tuh kenapa sih bisa dikatakan impactful tuh
si Outstream video di fase itu gitu. Jadi soalnya tadi lu sempat bahas mengenai customer journey juga kan. Jadi kayak apakah dari customer journey yang tadi lu sempat bahas itu menjadikan measurement juga nih untuk kita tahu bahwa Outstream ini so impactful di fase awareness dan consideration. Atau lu punya point of view lain nih, Mor? Karena gue yakin sih kayak user experience itu untuk melihat Outstream pasti berpengaruh juga ya. Ya. Kalau seberapa impactful-nya, biasanya sih kalau kita tuh karena ngikutin dari customer journey itu sendiri sih dan behavior-nya gitu. Memang kita nih dari tim publisher gitu, kita udah tahu banget gitu bahwa modelan atau behavior dari user zaman sekarang kan semua mereka start nyari informasi dari Google Search ya, kayak gitu. Dan dari situ berarti kita udah tahu nih bahwa ada dari user itu memang udah ada tujuannya dan mereka nih pengen cari informasi secara spesifik kayak gitu. Dan kalau idealnya adalah memang informasi yang relevan itu pasti ditemukan juga di website yang relevan kayak gitu. Itu tadi kenapa akhirnya ketika ada jalan campaign Outstream nih bersama Anymind itu pasti akan kita cocokkan gitu dengan publishernya gitu yang juga memiliki kecocokan dengan si brand ataupun objektifnya itu tersebut gitu. Karena kita sebagai contoh nih kayak tadi misalkan brandnya itu adalah brand produknya itu mungkin adalah cat tembok ya kayak gitu. Nah pasti kan kita mau mengikuti bagaimana sih behavior user yang kira-kira dia itu akan masuk ke website-website yang bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan mungkin dengan cat tembok atau mungkin dengan alat-alat bangunan dan sebagainya kayak gitu. Nah itu yang kita pikirkan banget sih kayak gitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana efektif awareness-nya, kita bisa dibilang ini sangat lumayan cukup efektif ya gitu untuk ketapan awareness. Ditambah kalau kita benar-benar bisa bikin strategi atau plan dari campaign kita ini untuk dibagi ke dalam ke beberapa fase gitu. Sedangkan untuk optimisasinya itu nanti tinggal diserahkan aja ke tim Anymind gitu. Oke. Cool banget, Mar. Ya mungkin kita nunggu lagi nih yang mungkin dari teman-teman agensi atau brand ada yang mau ditanyain gitu. Nah, jika ada pertanyaan boleh ada di Q&A-nya, bisa ditulis pertanyaannya. Oke. Nanti mudah-mudahan sih sudah lumayan cukup jelas ya gitu. Tapi kalau memang mungkin masih malu-malu gitu untuk tanya di sini, juga boleh langsung tanya melalui Rama atau juga bisa melalui saya juga boleh. Oke. Jika ada yang ingin bertanya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan untuk saat ini dari teman-teman partisipan, nggak apa-apa. Tapi jika memang ada pertanyaan lebih lanjut terkait produk kita, atau mungkin mau langsung membahas gitu untuk campaign tertentu, ya bisa langsung email dan hubungi teman saya di sini, ada Rama. Kayak gitu. Oke, mungkin saya akan... Oke. Mungkin saya akan mengakhiri dan menutup sharing session kita hari ini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Semoga teman-teman bisa join lagi di sharing session kita selanjutnya. Nanti juga pasti akan kita share ya semacam feedback form ke teman-teman untuk diisi dan masukkan nih untuk sharing session kita selanjutnya. Ya, mungkin ada topik-topik tertentu yang ingin teman-teman untuk kita bahas kayak gitu. Oke, itu aja dari saya. Saya pamit dan undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Selamat siang.